Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Sulawesi Tengah hari ini, dan sore hari ini kita akan masuk dalam sesi Benters di mana kita akan berdialog dengan salah satu pejabat di kantor BNN Provinsi Sulawesi Tengah, yaitu Kepala Bagian Umum BNPB Sulawesi Tengah, Ibu Haja Masnawati Rahman SEMM, dan kita akan berbicara dengan satu topik, yaitu tentang Hari Anti Narkoba Internasional tahun 2020. Dan sore hari ini kita sudah terhubung dengan Ibu Kabag Umum BNPB Provinsi Sulawesi Tengah. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Ibu Masna, sepertinya Anda bisa mendengarkan kami dengan baik ya, Ibu Masna ya? Ya. Halo. Halo. Halo Mbak, Selamat tidak terdengar Mbak. Tidak terdengar? Tidak terdengar audio ya, baik. Kami akan mencoba untuk memperbaiki koneksi kami dengan Ibu Masna agar bisa terdengar lebih baik lagi. Jadi pemirsa, hari ini kami akan membahas terkait dengan HANI atau Hari Anti Narkotika Internasional 2020 yang jatuh pada 26 Juni setiap tahunnya. Maka memang jatuh pada kemarin begitu ya, hari Jumat di tahun 2020. Sejumlah kegiatan tentunya berbeda gitu. Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Betul, karena memang tahun ini adalah tahun yang juga berbeda gitu ya di 2020. Tidak disangka-sangka terjadi seperti ini ya. Tidak disangka-sangka di tengah pandemi, tentu ada banyak sekali hal yang berubah begitu. Dan salah satunya tentunya adalah HANI di tahun 2020. Kita akan mencoba kembali untuk terhubung bersama Ibu Haja Masnawati Rahman SEMM. Beliau adalah Kabag Umum BNNP Sulawesi Tengah. Kita akan membahas terkait dengan HANI 2020 yang kemarin sudah dilangsungkan. BNN juga BNNP Sulawesi Tengah, kita mendapatkan informasi bahwa memang juga tetap melaksanakan tapi memang dengan protokol kesehatan dan juga sepertinya ada perubahan konten begitu. Kalau biasanya mungkin lebih kita coba dulu. Kita coba sapa Ibu. Halo, Ibu Masnawati. Halo, selamat sore. Selamat sore. Ya, bisa Ibu mendengarkan Masna? kami, Bu? Halo. Ibu Masna sudah bisa mendengarkan kami dengan baik, Ibu? Halo. Baik, sepertinya kita masih memiliki trouble ya, gangguan. Gangguan koneksi bersama dengan Ibu Masna. Ibu Masna, selamat sore. Bisa mendengarkan kami dengan jelas? Selamat sore. Ya, oke, baik, sudah terhubung dengan Ibu Masna. Ya, baik Ibu Masna, kita pada sore hari ini ingin membahas terkait dengan HANI 2020 yang tentunya perayaan untuk tahun 2020 ini di tengah pandemi tentunya ada hal yang berbeda. Apa yang dilakukan oleh BNNP Sulteng dalam rangka HANI 2020 tahun ini, Bu? Baik, untuk Hari Anti Narkotika Internasional di tahun 2020 memang agak berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya karena kita bersama tahu bahwa saat ini kita sedang berada pada pandemi COVID-19. Nah, untuk Hari Anti Narkotika Internasional tahun 2020 ini diselenggarakan secara virtual. Kemarin di hari Jumat secara nasional sudah diperingati Hari Anti Narkotika Internasional yang dipimpin langsung oleh Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia. Ya, itu untuk Indonesia secara keseluruhan begitu, Bu. Tapi untuk Sulawesi Tengah sendiri, apa yang berbeda? Tema apa yang diangkat pada tahun ini yang kemudian berbeda dari tahun-tahun sebelumnya? Halo, Ibu Masna? Ibu Masna? Ya, halo. Ya, Ibu Masna, kami ulangi kembali pertanyaan kami tadi. Jadi kalau misalnya tadi terkait dengan HANI 2020 yang dilaksanakan secara menyeluruh begitu, secara nasional. Tapi untuk Sulawesi Tengah sendiri, apa yang dilakukan untuk HANI 2020 tahun ini, Bu? Baik, untuk HANI 2020 sebelumnya untuk BNN Provinsi Sulawesi Tengah kita sudah melaksanakan prahani yang memang juga agak berbeda dari tahun sebelumnya, mungkin kurang meriah karena di situasi seperti ini kita hanya melaksanakan prahani dalam bentuk internal BNN saja antara BNN Provinsi Sulawesi Tengah, kemudian BNN Kota Palu dan BNN Kabupaten Donggala. Nah, yang kami laksanakan adalah olahraga bersama, kemudian kampanye-kampanye yang kita laksanakan secara internal dengan olahraga, kemudian ada pertandingan lari
baik itu estafet maupun lari perorangan seperti itu untuk prahani. Kemudian untuk hani sendiri kemarin puncak kita bergabung di kantor gubernur, alhamdulillah dihadiri oleh Bapak Gubernur langsung, kemudian didampingi Pak Kapolda dan Kepala BNN Provinsi Sulawesi Tengah dan beberapa pejabat-pejabat Forkopimda. Nah, kami mengikuti upacara yang dipimpin langsung oleh Wakil Presiden secara virtual, seperti itu Mbak. Baik. Oke, baik. Ya, Ibu, saya ingin berbicara tentang data. Bagaimana data dari tahun ke tahun di BNN Sulawesi Tengah dalam penanggulangan narkoba di masyarakat? Apakah dari tahun ke tahun itu menurun ataupun naik? Baik, sayangnya mungkin berita yang akan saya sampaikan ini kurang mengenakkan buat kita semua karena hasil penelitian BNN bekerja sama dengan LIPI tahun 2019 kemarin. Kita di Sulawesi Tengah berada pada urutan keempat secara nasional untuk penyalahguna dengan tingkat penyalahguna sebesar 61.857 orang untuk di Sulawesi Tengah. 61.857 Bu ya. Bilang kita naik peringkat tapi peringkat yang kurang baik. Peringkat yang tidak menyenangkan begitu Bu ya. Baik Ibu Masna, kalau misalnya kita melihat hal ini, apa yang kemudian menjadi masalah begitu di Sulawesi Tengah? Apakah karena kemudian penanganan yang masih minim begitu Bu? Apa yang membuat kemudian kita bisa menaik peringkat ini? Kalau misalnya dilihat dari kajian yang dilakukan oleh BNN. Baik, untuk masalah naik peringkat mungkin bukan karena penanganan yang minim, karena kita sama-sama tahu baik itu pihak BNN kemudian pemerintah daerah sudah melaksanakan upaya semaksimal mungkin. Hanya memang masalah penyalahguna narkotika ini agak sulit karena masyarakat mungkin juga masih enggan untuk melaporkan diri untuk mendapatkan layanan rehabilitasi. Nah, saat ini saja di BNN Provinsi Sulawesi Tengah sampai dengan data Mei 2020 kemarin baru tercatat sekitar 225 orang yang mendapatkan layanan rehabilitasi di BNN Provinsi Sulawesi Tengah. Untuk tahun 2019 ya Bu? 2019. Ya, Ibu, dari data tadi bahwa Sulawesi Tengah naik peringkat menjadi keempat dan dari jumlah yang terkontaminasi dengan narkoba sebanyak 61.857. Nah, ini range usia terbanyak Bu. Apakah dari pelajar, mahasiswa ataupun masyarakat umum? Yang dewasa begitu. Dewasa. Maaf, kurang terdengar. Ya, Ibu Masna coba kita ulangi kembali ya Bu ya. Dari jumlah data yang 61.857 Bu, range usia yang penyalahgunaan narkoba tertinggi, apakah itu pada pelajar, mahasiswa, ataupun orang dewasa Bu? Untuk yang 61.857 itu berada di kelompok usia 10 sampai dengan 59 tahun. 10 sampai dengan 59 tahun Bu ya. Artinya bahkan di Sulawesi Tengah sendiri kita sudah memiliki penyalahguna narkoba atau yang bisa dibilang sebagai korban dari narkoba itu berumur 10 tahun begitu Bu Masna? Iya, benar. Mulai dari usia 10 tahun sampai dengan 59 tahun. Baik, Ibu Masna, kalau misalnya kita melihat kondisi saat ini seperti apa BNNP Sulawesi Tengah, program-program apa yang dikeluarkan, sosialisasi seperti apa yang dilakukan selama ini Bu Masna? Baik, untuk program yang kita jalankan masih sama, program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, hanya memang dengan kondisi pandemi ini mungkin agak terhambat kami melakukan sosialisasi karena kami hanya bisa melakukan sosialisasi dalam bentuk virtual, kemudian KIE juga kami lakukan dengan mobil-mobil penyuluhan yang memang tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat. Nah, terkait juga dengan pelaksanaan Hari Anti Narkotika Internasional kemarin, ini ada beberapa yang di-launching oleh BNN. Mungkin saya perlu memberitahukan kepada masyarakat bahwa kemarin Wakil Presiden Republik Indonesia meluncing yang pertama portal pengaduan ASN yang terlibat narkotika. Nah, portal ini terhubung dengan 13 kementerian dan lembaga di seluruh Indonesia. Artinya, jika masyarakat mengetahui ada ASN yang terlibat penyalahgunaan narkotika, itu bisa melapor ke portal tersebut. Portal.bnn.go.id. Ini untuk pengaduan ASN. Kemudian launching yang kedua adalah pelayanan satu pintu BOS, BNN One Stop Service. Nah, di
pelayanan satu pintu BOS BNN ini banyak layanan yang masyarakat bisa akses. Yang pertama ada layanan rehabilitasi, kemudian ada layanan tes urin, kemudian ada layanan informasi dan edukasi, layanan bantuan hukum terkait penyalahgunaan narkotika, kemudian ada layanan uji laboratorium. Jadi masyarakat bisa mengakses lewat bos.bnn.go.id. Nah, launching ketiga adalah tagar hidup 100%, yang merupakan juga bahwa tagline tahun tema ini ya Bu HANI ya. tahun 2020 adalah hidup 100% di era new normal, sadar, sehat, produktif, dan bahagia tanpa narkoba. Itu tema HANI tahun 2020 yang tentunya kami berharap semua masyarakat turut serta terlibat dan mau bahu-membahu memberantas penyalahgunaan narkotika khususnya di wilayah Sulawesi Ya, Tengah. baik Ibu Masna, kalau tadi Ibu Masna mengatakan bahwa program terkait dengan pencegahan dan juga pemberantasan penggunaan narkoba memang agak kesulitan di tengah pandemi ini, kemudian harus dilakukan hanya dengan virtual saja. Seefektif apa hal ini kemudian mempengaruhi data yang kita miliki, Bu? Apakah sudah ada kajian yang dilakukan bahwa memang ternyata sosialisasi secara virtual ini cukup efektif begitu untuk menggantikan program-program sebelumnya? Baik, kajian ilmiah mungkin memang belum kami lakukan karena kita tahu bersama juga, dan ini kalau data yang kami miliki mungkin yang bisa kami lihat tolak ukurnya adalah orang yang datang melapor untuk mendapatkan layanan rehabilitasi. Betul. Nah, di masa pandemi ini mungkin masyarakat juga karena takut dengan bersentuhan langsung atau misalnya berinteraksi langsung dengan petugas. Kami juga paham bahwa dengan kondisi ini masyarakat susah atau sulit, bahkan ragu untuk datang ke kantor BNN. Tapi mungkin lewat kesempatan ini juga kami menyampaikan bahwa saat ini layanan rehabilitasi di BNN sudah kami buka kembali, tentunya tetap dengan mematuhi protokol-protokol kesehatan. Jadi saya berharap masyarakat tidak perlu ragu untuk datang melaporkan diri jika ingin mendapatkan layanan rehabilitasi di BNN. Ya, baik. Ya, kalau dilihat dari Ibu, saya tertarik dengan portal pengaduan portal ASN. Nah, seberapa besar atau seberapa keras apabila ada terdapat salah seorang PNS ASN aparatur sipil negara yang kedapatan ya untuk penyalahgunaan narkoba? Nah, tentunya untuk ASN yang memang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika, kemarin juga Bapak Gubernur sudah menegaskan kembali pada saat hari puncak kemarin. Bapak Gubernur menyampaikan bahwa jika ada ASN Provinsi Sulawesi Tengah yang terlibat, itu akan ditindak tegas, tentunya sesuai dengan aturan yang berlaku seperti itu. Jadi memang tidak ada kata untuk para ASN yang menyalahgunakan narkotika. Tidak ada toleransi begitu, Bu ya? Seperti itu. Ini terhubung di 13 kementerian dan lembaga seluruh Indonesia. Baik, kemudian kalau misalnya ada ASN yang kedapatan begitu menggunakan narkoba atau mendapatkan laporan seperti itu setelah diselidiki kemudian memang benar positif, artinya benar positif, artinya bisa kemungkinan kehilangan jabatannya mungkin atau non-job atau pemecatan, atau kemudian direhabilitasi dan bisa kembali lagi, seperti apa, Bu? Ya, tentunya kita lihat kasus per kasus. Karena misalnya dia hanya seorang penyalahguna, otomatis dia memang juga berhak mendapatkan layanan rehabilitasi. Nah, ini kalau memang dia terlibat misalnya dengan jaringan, pasti ini tindakan tegas sesuai dengan hukum, bisa sampai dengan pemecatan dengan tidak hormat. Tidak hormat. Ya. Baik, Ibu Masna, kalau misalnya kita bisa kembali lagi ke tahun 2019, di mana memang Ibu tadi mengatakan untuk tahun 2019 saja hanya 225 orang yang kemudian secara sukarela datang ke kantor BNN dan melaporkan dan ingin masuk rehab begitu. Artinya memang apakah benar bahwa masih ada tanggapan atau ketakutan begitu dari masyarakat yang mengira bahwa dengan misalnya dia menjadi pengguna narkoba kemudian dia akan masuk penjara, tidak hanya akan direhab saja, maka kemudian stigma ini membuat mereka jadi takut untuk secara sukarela datang begitu. Apakah itu yang terjadi, Bu? Kalau untuk yang data yang saya sampaikan 225 orang kemarin itu data rehabilitasi tahun ini, Mbak. Tahun 2020 sampai dengan Mei 2020. Sampai dengan Mei, 2019 kami melayani lebih dari 900 orang. Wow. Nah,
untuk masyarakat sendiri memang mungkin ada ketakutan jika datang ke kantor BNN akan mendapatkan stigma negatif dari masyarakat. Justru itu mungkin melalui kesempatan ini saya juga menghimbau kepada seluruh masyarakat bahwa penyalahguna narkotika adalah korban. Betul. Sekali lagi penyalahguna yang memang hanya penyalahguna narkotika adalah korban yang wajib sama-sama kita dukung untuk dia mendapatkan layanan rehabilitasi. Tidak perlu dikucilkan, seperti itu mungkin, Mbak. Tidak perlu dikucilkan karena memang benar. Begitu dia, apalagi kalau misalnya dia secara sukarela begitu mau mendaftarkan dirinya untuk direhabilitasi. Secara tidak langsung dia menolong dirinya sendiri. Benar, artinya memang harus kita support begitu. Mungkin ini juga yang masih menjadi stigma negatif, maka ada banyak sekali orang di luar sana yang kemudian berpikir jangan dilaporkan begitu, takutnya nanti masuk penjara atau seperti apa. Baik, Ibu Masna, kemudian kalau misalnya kita akan membahas target ke depan dari BNNP, kita tahu juga ada kepala badan yang baru begitu bergabung dengan kami begitu Bu ya di Sulawesi Tengah. Apa kemudian program yang akan dilaksanakan dalam jangka pendek mungkin ataupun jangka panjang untuk BNNP Sulawesi Tengah? Mbak putus. Halo. Ya, Ibu Masna? Bisa mendengarkan kami? Ya, Ibu Masna masih bisa mendengarkan kami? Iya, masih. Sekarang ya, masih, baik. Ibu Masna, kami tahu ada kepala badan yang baru juga ya di Sulawesi Tengah, begitu Bu Masna, dan kemudian seperti apa sih target yang akan dicapai begitu oleh BNNP Sulawesi Tengah, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang ke depan? Baik, untuk ke depan kami tetap melaksanakan program sesuai dengan memang tugas pokok kami, yaitu program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Tentunya walaupun sekarang mungkin kita sama-sama tahu bahwa dengan adanya pandemi ini banyak refocusing anggaran, termasuk kami juga di BNN mengalami itu, tapi ini tidak mengurangi semangat kami, tidak mengurangi niat kami untuk sama-sama menjalankan program yang sudah diberikan. Kemudian tentunya kami juga berharap ada partisipasi khususnya dari pemerintah daerah. Apalagi kita tahu bersama bahwa saat ini Presiden sudah mengeluarkan instruksi nomor 2 tahun 2020, di mana instruksi tersebut memerintahkan kepada seluruh komponen masyarakat, lembaga, kementerian, pemerintah daerah untuk melaksanakan program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika serta prekursor narkotika di wilayahnya masing-masing. Jadi ada Impres nomor 2 yang wajib kita implementasikan di dalam pemenuhan program pencegahan narkotika di wilayah kita, seperti itu. Terima kasih Ibu Masnawati Rahman SMM selaku Kabak Bagian Umum BNPB Sulawesi Tengah sudah bergabung dengan kami di Sulawesi Tengah hari ini dalam dialog tentang Hari Anti Narkoba Nasional, Hari Anti Narkoba Internasional. Ya, baik. Terima kasih Ibu Masna sudah bergabung bersama kami. Selamat sore Ibu, tetap sehat selalu. Ya, dan pemirsa, informasi selanjutnya kami lanjutkan dalam segmen aktualita.